Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Baik. biasa. Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Menyambut Usia Balik. Tapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Tolong adik Feliani untuk bisa memimpin doa. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Anak-anak, supaya keadaan lebih bersemangat, ada baiknya mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kalau Ibu bilang kelas 4, jawabannya siap. Kalau Ibu tanya apa kabar, jawabannya baik. Bisa? Bisa. Bisa sekali, Bu. Boleh. Mari kita coba. Kelas 4. Siap. Kelas 4 apa kabar? Kelas Baik. Siap. Siap, baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. sekali. Semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswa kelas 4 semuanya hebat. Hebat. Fokus. Mendengar, Melihat. mengingat, Fokus. Fokus. Guru berbicara, akulah yang mendengar. Siap. Terima kasih. Selanjutnya, tolong perhatikan di layar ya. Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mohon tunggu sebentar ya anak-anak. Iya, Ya, Bu. Ibu. Ya. Apakah sudah tampil? Belum, Bu. Sementara, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Nah, jadi Sudah, hari Bu. ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ya, balik, Bu. Kemudian tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, anak-anak akan diajak untuk bisa memahami apa sih makna dari balik. Yang kedua, ada anak-anak akan diajak untuk bisa memahami tanda-tanda dari balik. Dan yang terakhir, memahami kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah ada yang tahu apa sih balik itu? Sudah pernah dengar? Nah, Bu. Pernah dengar, Bu, tapi belum tahu. Kalau Oke, artinya apa. nanti akan kita lihat sama-sama di materi ya. Kemudian, kalau belum Ya. pernah dengar kata balik, berarti juga belum tahu ya tanda-tanda ketika memasuki usia balik. Juga dengan kewajiban-kewajiban. Iya, begitu juga dengan kewajiban-kewajibannya ya. Nanti kita lihat di materi ya. Bu. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini tentang usia balik, ternyata masih terkait dengan materi sebelumnya, yakni tentang kewajiban untuk berpuasa dan melaksanakan sholat. Materi sebelumnya adalah kewajiban tentang sholat dan berpuasa. Nah, sangat dekat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk itu, kita simak dengan baik ya. Ya. Dari apa yang Ibu tanyakan tadi, supaya lebih jelas, marilah kita simak materi hari ini
Dan materi hari ini sudah Ibu buat dalam bentuk video. Silahkan adik-adik simak ya. Ya, Bu. Sebentar. Iya, Bu. Kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tetapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita, karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir, apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi, pra-remaja, atau dewasa? Atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai, sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan. Bagi seorang Jadi balik itu apa artinya? Sampai. Menurut bahasa, balik adalah sampai, sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang Muslim. orang muslim tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi laki-laki, apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber yang pertama, tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun, bila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib, kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran, dan lain-lain. Oleh karena itu, setelah selesai haid, wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus, apa saja sih larangan bagi yang berhadas? Berhadas besar yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan tidak juga boleh puasa. Nanti ada ketentuannya. Apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang yang sudah dewasa, yang wajib menjalankan hukum agama, aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa. Gak ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti kepada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Nah, sudah disimak adik-adik? Sudah, Bu. Iya, Bu. Dari apa yang telah dijelaskan dalam video tadi, apakah sudah ada yang mengerti apa sih balik itu? Sudah, Bu. Iya, balik menurut bahasa apa tadi? Menurut bahasa sampai, Bu. Iya, menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang Muslim. Mudah diingat kan adik-adik?
Iya, Ya. Bu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Paham, Bu. Bu. Selanjutnya, tadi di video telah dijelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Apa sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Saya, Bu. silahkan. Silahkan, adik. Kalau tanda-tanda balik menurut fikih, Bu, kalau bagi laki-laki itu telah mengalami mimpi basah. Iya, Kalau- betul sekali. Kalau bagi perempuan telah menstruasi. Iya, betul. Sekarang tanda-tanda balik menurut biologi. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut ilmu biologi, Bu, untuk laki-laki yang pertama, suara terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Kemudian untuk perempuan, suara terdengar lebih halus, Iya. tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul, dan dada. Itu, Bu. Iya, terima kasih Adik Nita. Selanjutnya, adakah yang bisa menjawab apa saja sih kewajiban-kewajiban setelah kita memasuki usia balik? Apa saja sih kewajiban setelah kita memasuki usia balik? Saya, Bu. Ada, Bu, saya, Bu. Silahkan. Ada, Bu. Iya, kewajiban setelah kita balik, Bu. Yang pertama itu wajib menuntut ilmu, Iya, Saya, Bu. wajib Wajib. melaksanakan ibadah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wajib melakukan hukum syariat. iya, Menutup aurat, Bu. iya. Semua Wajib jawaban dari zakat dan haji. iya, oke. Semua jawaban dari adik-adik adalah betul. Kemudian, tolong perhatikan lagi di layar ya. Ibu, Ya, ada Bu. sebuah game. Nanti kalau Ibu tunjuk untuk menjawab, tolong bilang angka berapa yang akan kita buka dan kita jawab bersama-sama ya. Iya, Apakah terlihat? ya, Bu, ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Silahkan Adik. Haris, mau nomor berapa? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Saya, ya. Nomor 2. Bagaimana perasaanmu tentang memasuki masa balik? Apakah kamu merasa khawatir atau senang? Silahkan dijawab. Adik Rivaldi tadi ya yang minta nomor 2. Silahkan dijawab bagaimana sih perasaanmu ketika kamu sudah memasuki usia balik? Ya. Harap-harap cemas, Bu. Kenapa? Kalau sudah mau balik itu mau bagaimana ya, Bu ya? Bingung, Bu. Iya. Jadi khawatir, Bu. Kalau khawatir, ingat-ingat saja apa sih kewajiban yang perlu kamu lakukan ketika kamu sudah memasuki usia balik. Oh iya, baik, Bu. Selanjutnya, adik Elsa mau nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Iya, kita buka. Apakah ada pertanyaan atau ketidakjelasan yang kamu miliki tentang balik? Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang topik ini? Adik Elsa mau belajar apalagi tentang topik balik? Untuk pertanyaan yang belum jelas itu, Bu, tidak ada karena sudah jelas sekali. Dan yang ingin dipelajari itu ada banyak, nanti akan diminta sama Ibu. Iya, baik. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Selanjutnya, adik Yunita Saya, mau siapa? Nomor 4. Saya, Bu, nomor 4. 4. Apa yang menjadi perubahan dalam hidup seseorang ketika dia telah memasuki usia balik? Jadi apa?
Adik Haris yang menjadi perubahan dalam hidup? Iya, kalau perubahan dalam hidup, Bu, harus menjadi lebih baik, Bu. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap Iya, perbuatan kita. iya betul sekali. Selanjutnya, masih ada yang mau? Masih 2 nomor. Saya, Bu, nomor 5. Nomor 5. Oke, kita buka nomor 5 ya. Apa saja tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki masa balik? Kalau untuk laki-laki, timbulnya jakun, Bu, dan kumis. Betul. Kalau untuk perempuan supaya lebih jelas Kalau- ya. Kalau untuk perempuan, suara terdengar lebih halus dan menstruasi, Bu. Iya, betul sekali. Nomor terakhir, ada yang mau? Saya, Bu, nomor terakhir. Apa yang kamu ketahui tentang balik? Apa arti balik menurutmu? Balik menurut bahasa sampai, Bu. Kalau Iya, menurut istilah kedewasaan bagi umat Muslim. betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Ternyata semuanya pintar-pintar. Setelah apa yang Ibu jelaskan tadi dari awal dan kita telah melakukan pertanyaan-pertanyaan dan telah menjawabnya, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Sudah tampil di layar? Bu, Jadi kelompok 1 akan membahas tentang tanda-tanda memasuki usia balik. Dan kelompok 2 akan membahas tentang kewajiban seorang muslim setelah memasuki usia balik. Paham ya? paham. Paham, Bu? Oke. Nanti apa yang adik-adik diskusikan dan bagaimana hasilnya akan kita tuangkan dalam bentuk poster yang bahannya sudah Ibu pesan kemarin, yakni spidol, kertas karton, semuanya membawa? Bawa, Bu. Membawa, Bu. Membawa, Bu. Ada, Bu. Ya, jadi sudah siap ya. Silahkan membuat karya sebagus dan serapi mungkin. Nanti karya yang adik-adik hasilkan akan kita tempel di mading sekolah. Keren kan? Keren. Ya, keren sekali, Bu. Hore. Keren sekali, Keren, Bu. Bu. Keren bingit. Iya, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang tugas yang akan kita kerjakan? Sudah paham, Bu. Tidak, Sudah Bu. paham. Langsung, Bu. Sudah tidak Baik. sabar. Jika sudah tidak ada, silahkan duduk berkelompok, kemudian diskusikan berbagai informasi agar dapat mengembangkan pemahamannya adik-adik, supaya bisa menghasilkan karya yang bagus, penuh dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Untuk referensinya, silahkan lihat di buku paket, atau silahkan pergi ke perpus, bisa juga di-share di internet. Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas ya. Baik, Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak sudah selesai dengan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah selesai, Ya, Bu. kita akan melakukan presentasi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, nanti silahkan ketua-ketua kelompok yang mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Namun, sebelum kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui dan ingat agar supaya nanti dapat diingat sampai dewasa atau sampai orang tua, bahwa ketika seorang muslim telah memasuki usia balik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya kewajiban-kewajiban yang menyertai kita setelah kita memasuki usia balik. Tadi sudah kita bahas kan? Iya, Bu. Iya, Sudah. Bu. Sudah. Ya, Bu. Ya. Ibu ingatkan kembali, ketika kita telah memasuki usia balik, kita diwajibkan untuk yang pertama apa? Mendirikan Sholat. sholat. Yang kedua, menutup Aurat. Aurat.
ketiga, menghormati orang tua. Orang Tua. tua. Guru. Dan yang terakhir, sudah pasti kita memiliki kewajiban untuk menuntut Menuntut ilmu. Menuntut Menuntut ilmu. Baiklah, silahkan adik Yunita untuk dapat mempresentasikan hasil karyanya, yakni tentang tanda-tanda memasuki usia balik. Kepada adik dipersilahkan. Ketua kelompok 1, adik Yunita, silahkan untuk dapat maju dan mempresentasikan hasil karyanya. Iya, Bu, atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 1, yaitu membahas tanda-tanda memasuki usia balik. Di sini ada menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi, menurut ilmu fikih, bagi laki-laki itu mimpi basah. Kemudian untuk perempuan, haid atau menstruasi. Berusia 15 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan juga 15 tahun. Nah, tanda-tanda balik menurut usia, menurut ilmu biologi. Jadi untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin keras, tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Dan yang terakhir, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Ya, kemudian untuk tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Yang pertama, suara terdengar lebih halus. Kemudian tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, di pinggul dan di dada. Terakhir, menstruasi atau haid. Itulah hasil tanda-tanda memasuki usia balik dari kelompok 1, Bu Guru. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Silakan Ketua Kelompok Adik Ardila untuk dapat mempresentasikan. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan pembahasan dari kelompok 2, yaitu kewajiban seorang muslim setelah masuk usia balik. Ada tiga poin. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Yang kedua, menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, auratnya adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Anak-anakku sekalian, karena kedua kelompok telah selesai mempresentasikan hasil karyanya, dan ternyata ada banyak pengetahuan baru atau poin-poin penting yang dapat kita pelajari dalam pelajaran menyambut usia balik ini. Dari pelajaran ini, kita bisa mengetahui apa sih balik, kemudian bagaimana sih tanda-tandanya ketika kita telah memasuki usia balik. Selanjutnya, kewajiban apa yang harus kita lakukan ketika kita telah memasuki usia balik. Juga, tadi dibahas dalam materi, ada larangan-larangan yang tidak bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan namun tentang hadas nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Iya, Bu.
Untuk PR nanti akan Ibu bagikan dalam bentuk link, tolong diselesaikan di rumah. Ini merupakan contoh dari PR yang akan adik-adik selesaikan di rumah. Silahkan dilihat. Ya, seperti ini ya, dalam bentuk LKPD, silahkan nanti dibaca langkah-langkahnya, kemudian tugas apa yang harus adik-adik selesaikan. Iya, Bu. Ya, selanjutnya untuk asesmen formatifnya, Ibu juga akan mengirimkan dalam bentuk link. Ya, seperti ini. Nanti setelah selesai dikerjakan, silahkan dikirimkan kembali ke Ibu, nanti akan Ibu nilai. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Iya, begitu juga dengan asesmen sumatifnya, nanti silahkan kerjakan. Ya, Bu. Ya, baiklah. Baiklah anak-anakku sekalian, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Sangat happy, Tenang, Bu. Bu. Happy sekali, Bu. Apakah topik hari ini menarik? Sangat Bu. menarik, Bu. Baru tahu, Bu. Menarik sekali, Bu. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya minggu depan. Untuk itu tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama, Bu. Karena sudah pergantian jam, Ibu pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu depan. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.